kasihan sih sama Loli, sebenarnya gue kasihan. Bukan sebenarnya, memang kasihan gue sama dia. Bentar lagi juga dia ngomong-ngomong gak jelas, karena kan dia emang cari duitnya kayak gitu. Tapi gue dengan hati-hati pastinya ya, gak akan gue setolol dia menjebloskan diri gue sendiri. Halo sahabat Indohot, selamat datang kembali di channel saya Indohot 23 yang akan mengungkap kabar terbaru dan terupdate seputar informasi selebriti Indonesia. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, berikanlah like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Nikita Mirzani keceplosan, seolah merendahkan profesi seseorang, terutama dalam kasus percintaan Fadil dan Loli yang diketahui adalah anak dari Nikita Mirzani. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Tengku Zanzabela ternyata adalah penggemar dari Fadil. Ia pun mengaku hobi menonton dan menyaksikan aksi dan penampilan Fadil Bajideh saat melakukan dancer di atas panggung. Namun dirinya tiba-tiba merasa heran dengan video dan komentar-komentar yang beredar luas saat ini terkait persoalan keluarga Kang Semir dan juga Nick Mir yang seakan merendahkan profesi seseorang. Selain dari itu, Tengku Zanzabela juga rupanya sudah lama mengetahui soal hubungan Loli dan Fadil, namun ia belum bisa bicara banyak tentang hal ini karena sesuatu hal. Namun kali ini, Tengku Zanzabela akan buka suara dan angkat bicara terkait hal tersebut. Dan bagaimanakah komentar dari Tengku Zanzabela soal Nikita Mirzani, Loli, dan keluarga Fadil? Sahabat Indohot penasaran? Jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai akhir dan jangan di-skip. Dia masih keceplosan kalau dia itu menghina orang, menghina profesi gitu loh. Terutama di kasus Fadil ya. Di kasus Fadil. Jadi gini, sebelum gua ngelihat huru-hara percintaan antara Fadil dan Loli, gua emang udah ngikutin. Gua kan suka nonton dance gitu. Gue udah tahu, gue udah lihat, gue suka banget. Tapi tiba-tiba kok ini ada apa nih, komennya kok begini semua, Kang Pasir, Kang Semir, apa sih gitu loh. Kalau gue cari tahu, tapi gue masih diem sih. 1 tahun berlalu, gue tidak bisa berbicara karena 2 hal yang gue tidak bisa berbicara. Tapi kali ini gue bicara. Aku setiap waktu berdoa agar Rizky menjauh dari FM. Yes, betul. Jadi gitu ya. Sekarang kalian, kita sambil ngobrol aja deh. Ya jelas lah nggak cocok, masih banyak loh. Aku kan ngelakuin terus. Ini semua siapapun yang membantu atau siapapun lingkungannya itu pasti dia rusuhin kan, dia maki, dia hina. Padahal sebelum orang kenal sama dia atau kasihan dengan anaknya, itu semua orang bermartabat. Tapi setelah berurusan dengan manusia keji itu, semua orang dihina sampai bawa marga. Naikin tuh si Eda biar tahu. Ntar dulu, jangan dulu ya. Gak apa-apa, jangan dulu. Gua gak mau ini jadi akun gosip. Siap. Gua gak mau ini jadi jadi gosip-gosip yang biasa. Karena gue punya informasi yang tidak biasa di other side yang orang lain justru tidak ketahui. Kenapa asal mulanya Nikita Mirzani itu pencitraan ya gitu. Kalau misalnya mengangkat kasus, oh dia biasa atau enggak, kalau gue pasti berpikir untuk menunjukkan bukti secara jelas-jelas atau gamblang, tapi gue bisa bertanggungjawabkan apa yang gue ucapkan. Bahkan ketika dia dan backingan yang menonton live streaming gue ini, paham ya? Makanya di akhir dari postingan gue bilang, Niki, gue tidak takut sama backingan lu. What
dengan bicara lembut di samping pacarnya itu aku agak keras, gue jijik tuh. Gue juga jijik. Karena menurut gue lo nggak mungkin dulu nih, jangan lupakan sejarah ya. Dulu dia pernah mau ngedekatin siapa gitu ya, Koko Michael. Nah terus dia itu pakai hijab bagus-bagus ya kan. Gue pikir oh mungkin ini buktinya di podcast tukang semir gitu, empati. Dia akan terus buat masalah dengan orang-orang di sekitar Loli untuk agar Loli mati karir. Orang semua berpikir nggak deh, gue nggak deket-deket elu karena ribet urusannya. Dia akan meribetkan semua orang di lingkaran Loli. Pada akhirnya Loli tidak dapatkan pekerjaan, Loli tidak punya teman, dan menyerah lalu kembali kepada dia. Nama saja ya, Loli lu temuin deh emak lu, kan dia yang jam 2:30 pagi diantarin dari bandara kan ya, diantar ke sana kan tidak diterima. Artinya niat baik dari anaknya yang pertama kan sudah tidak dia gubris atau dia tolak kan. Tuh gua jadi dia, gua terima anak gua. Emangnya kenapa? Gua ajak ngomong, gua tahu kira-kira apa yang menjadi pertimbangan NM sebagai orang tua melarang anaknya. Mungkin karena dia seorang hanya berprofesi sebagai dancer yang notabene selalu diidentikan dengan bokeh, tidak punya masa depan seperti musisi zaman dulu, anak band, dancer kayak gitu kan selalu dibilang orang gak ada masa depan. Nah mungkin dia berpikir seperti itu ya, kayak gitu. Tapi kan itu anak sambil kuliah. Mau bergaya berkelas seperti apapun, tetap saja suatu saat keceplosan aslinya. Iya kan dia. Mana ada orang berubah jadi baik, hampir mau jadi ibu Persit ya kan, langsung tukang semir, nggak ada itu. Gitulah. Anak itu kan udah baik, udah minta maaf. Ya lu sakit hati oke, tapi ditarik lagi. Ya, lagian gini loh, maksud gue sebelum gue ngomong kelanjutan ya, ini karena gue baca nih, harusnya begitu sih kak, kalau ortu yang waras dan bijak. Ya benar. Kan mereka nih masih umur 19 tahun gitu ya, si Fadelnya, si Lolinya masih on the way 17 tahun. Mau apa sih? Lu mikir langsung dia dapat yang mapan, dia bukan mau kawin. Oke lah, kalau pacaran adalah langkah untuk step menuju keseriusan. Yakin lu, ngapain lu sekolahin anak lu ke luar negeri kalau mindset lu sendiri adalah mencari suami untuk anak lu? Aneh menurut gua, biarin aja dia dulu. Itu kan juga normal, anak masih umur segitu labil, mau joget-joget, mau dapat cowok yang dia bukan melihat ini cowok banyak nih bisa beliin gua tas Hermes gitu ya, atau Louis Vuitton gitu ya. Dia itu pasti mikirnya anak umur segitu, oh ini populer, oh ini masih muda, oh ini asik, banyak followers gitu loh. Katanya NM udah terima Loli, benar gak sih mbak? Update terakhir yang gue nonton di DMSU kan baru banget ya, dia gak terima katanya. Bahkan statement dia yang tadi gue posting itu kan dia bilang, oh katanya mau balikin Loli dan mau putusin gitu ya. Itu kan statement baru. Tell everything here Eda, don't let that crazy woman hina keluargamu. Iya sih, tapi untuk hari ini kita nggak usah collab dulu ya, soalnya gue mau sampein sesuatu. Ntar kalau misalnya kita udah bicara, gue akan kumpulin bukti-bukti semua orang yang dihina, atau enggak gue buat komunitas korban dan penghinaan di Kita Mirzani Mawardi 172 ya, gitu loh. Gak masuk di akal menurut gue, ini mama apa sih maunya gitu loh. Iya, lo mau anak lo yang terbaik, tapi kan ini gue lupa tadi, tapi kan jangan lupa permasalahan ini tidak diawali oleh Fadel atau keluarga yang menampung si Loli di luar negeri, ya kan? Ini kan dimulai dari huru hara dia yang gebukin si Tony di rumahnya, yang kemudian Loli tidak mau berstatement untuk mendukung ibunya karena menurut dia ibunya lah yang salah. Yang dia lihat ibunya yang gebukin si Tony. Terus yang dia lihat adalah
Tony itu orang yang merawat mereka di dalam rumah. Lihat aja videonya di TikTok, Tony gendong-gendong anak sambil makan kayak anak tolol, ya kan? Gitu loh. Jadi merembetlah Kak, cerita itu, dibawalah sana, tinggallah sama Tony, diangkatlah jadi anak untuk status mungkin ya, untuk kejelasan ya, karena di sana gue nggak paham juga sih gimana. Selera bule gak konsisten itu aja udah bohong. Iya, itulah. Jadi sebenarnya sih inti permasalahannya bukan Fadel, itu sih, itu intinya. Tapi kan dia menutupi, dia selalu menutupi kasusnya dia. Padahal kalau dibongkar lagi tentang Tony, kayaknya yang lebih malu dia deh. Soalnya kalau gue buka Nikita Mirzani Anthony, itu yang muncul rekaman, ya kan, kasusnya lebih parah sih. Jadi dia akan merubah situasi itu dengan topik-topik dan apa namanya, masalah-masalah baru. Jadi dia tuh cari kambing hitam untuk menutupi cerita dia yang sangat tidak enak dengan Tony, gitu loh. Itu Allah, sebenarnya dia itu masih sayang sama Loli, mau nerima Loli, tapi dia gengsi. Iyalah, kalau pada akhirnya mereka juga baik kan bagus dong. Tapi kan dia udah terlalu jahat ngina orang. Lah mbak, ibuku sekarang ngambek, takut dicoret. Anak kalau lagi puber gak harus kita tegasin karena takut salah melangkah. Kalau nggak ada yang ditakutin, nanti dia bisa kepanasan. Bener, jadi anak labil itu lo nggak bisa kasih pemahaman atau prinsip hidup lo yang sudah sangat matang atau sudah sangat tua, ya. Lo tuh cuma bisa tarik ulur sama, oke, lo mengalah untuk mendengar dia, oke, lo mau lo apa, ntar dia yang mutusin sendiri cowok ini cocok untuk serius atau tidak. Gue yakin juga Loli bukan anak yang tolol ya, karena kalau gue bandingin nih, MM yang umurnya 30 tahunan menjelang 40 dengan anaknya yang menjelang 17 tahun, dewasanya minta ampun ini Loli. Emaknya ini gue yakin di usia segitu, jangan di usia segitu deh, waktu dia buat huru hara getokin kepala orang di klub, ya kan, yang buka baju di mall dan lain-lain. Sorry ya Loli, kalau misalnya lu lihat video ini atau besok ada yang nyebarin video ini, gue tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan ibu lu, tapi gue berbicara fakta gitu ya. Jadi kesampingkan ya dulu ya, kayak gitu. Gue hanya mengingatkan netizen kalau usia dia dengan usia Loli pada zamannya itu jauh. Loli lebih berkualitas secara pemikiran dan dewasa. Masih ingat, Loli dipaksa untuk jualan, diancam-ancam harus mencapai penjualan seperti yang diinginkan ibunya, kasihan Loli. Sama Kak Fitri Salhuteru udah gak akrab lagi MM-nya. Iya gue lihat gak akrab. Kalau gue udah follow-followan sama Kak Fitri, tapi kita belum menjalin komunikasi. Artinya memang gue sama Kak Fitri gak ada masalah apa-apa. Dan bagus juga sih pada akhirnya Kak Fitri sadar gitu loh. Kayak sadar, selama ini yang lu bela-belain, lu keluarin dari penjara berkali-kali, lu selesaiin kasusnya berkali-kali itu, ya sayang gitu loh. Kalau Kak Fitri gue so far baik lah. Loli mau malu punya ibu kayak Niki dia. Ini gue tanya sama kalian, kira-kira ketika kalian dihadapkan pada posisi ibu kalian adalah Nikita Mirzani, gimana? Berat apa enggak? Berat apa enggak menyandang dengan segala kontroversinya, yang kontroversinya tuh bukan kontroversi yang sangat bisa dimaklumi gitu loh. Semuanya kontroversinya kontroversi yang kayak orang gila gitu loh. Sini nak, say hi dulu nak. Sini. Aduh. Halo. Ini sih. Cek. Udah, sana. Duku siapa itu? Jadi begitu guys, ya. Gue paling benci orang tuh ngomong tukang ini, tukang itu. Loli anak kuat, belum tentu ada anak yang mentalnya kuat lihat ibu model. Iya, benar. Jadi gini loh Kak, gonta ganti suami atau berkali-kali cerai, gue nggak mau masukin ranah itu karena gue pun begitu. Tapi kasus gue nggak sama gitu loh.
Cici, masker Catwoman kembali hadir, kangen deh. makanya gue pakai filter ini. Gue heran sama netizen yang memuja-muja dia, ya. Lu kenapa? Lu belum tepat waktunya aja sama belum kenal dia aja. Begitu lu kenal sama dia, wah semua juga kena lu di obrak-abrik hidup lu sama dia. Maksudnya apa? Di balik jeleknya ibu, kita tidak boleh benci. Memang tidak boleh benci. Tidak boleh benci. Tapi Loli sudah pergi ke sana untuk datang ke ibunya. Ya kan? Pada dasarnya dia mengkambing hitamkan Fadil doang, karena kan dia bilang kan ini semua gara-gara si Kang Semir, kurang ajarnya, ya kan? Dia Fadil udah bilang, oke, terima Loli, gue rela putus, kan selesai permasalahan harusnya kan? Tapi kan dia terkejut dengan pernyataan itu, akhirnya dia ngeles lagi, oh sudah terlambat, sudah 1 tahun. Hey, 1 tahun dari mana? 1 tahun itu beserta include di dalamnya kasus lu dengan Tony. Gitu loh. Gue juga dihina-hina sama dia, foto anak gue dipajang. Coba, gue tidak pernah nyenggol anaknya dia, malah gue kasihan sama anaknya. Orang kalau punya otak, ya cari sensasi agar kau terus naik lah. Tapi ya nggak segitunya juga lah. Pakai lo otakmu, kan? Pakai lo otakmu. Sekarang udah bilang, sekarang ngomongnya gini, ada di satu talk show yang dia ngomong begini, lu nggak tahu siapa pacar gue, hati-hati loh, sniper, apaan, tolol, ya, jijik banget punya ibu persis begitu. Enggak, gue nggak respect, sumpah. Thank you wanita hebat. Nggak ada ibu tunggal bisa hidupin anak 3 dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Gue menghidupi 5 anak gue tanpa terima dari mantan sedikit pun. Ya, tapi gue nggak harus telanjang di mall. Gue tidak harus merendah-rendahkan orang. Ya, gue reaction isu sosial politik, tapi gue tidak pernah menyentuh identitas dan hal yang personal. Kecuali orang-orang yang memang ada sangkut pautnya dengan gue atau pernah ada masalah dengan gue. Contohnya Natalie Holchar dan Nikita Mirzani. Lu boleh lihat ya jejak rekam gue. Itu aja yang gue bahas. Ya 2 manusia ini aja yang gue bahas. Kalau hidupmu nggak sejaya dan senikmat hidupnya NM, udah nggak usah iri dari segala sisi. Oh, senikmat apanya? Jadi buronan setiap saat. Apanya yang nikmat? Nikintil, Mirjini rendahin orang padahal dia nggak ngaca hidungnya direndahin sama Tuhan. Kata orang cantikan NM daripada gua, cantik itu relatif. Yang pasti muka gua tidak oplas, ya. Coba cari di rumah sakit mana atau cari dimanapun di dunia alam gaib serta alam jagat, di mana ada jejak gue operasi plastik, ya. Benar, gua setuju. Barbie dari mana? Anjay, plastik semua, benar. Karena orang terus mengkomparkan, Loli lebih cantik emak lu daripada lu, dari mana? Cakepan Loli pada zamannya. Tuh, lihat di akun gue yang satu lagi yang saya bilang, lihat gue posting nih kita bisa di zaman dulu. Alasan kakak bahas hal ini kenapa kak? Karena gue tidak pernah bisa membahas waktu kemarin-kemarin, ya. Ini gue sekalian follow up dan gue bebas berbicara.